haleluya. Layaklah Tuhan disembah, Engkau Tuhan yang memerintah di bumi di sorga. Yahweh Tuhan, Engkaulah perlindungan kota benteng kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Biarlah atmosfer di tempat ini terus atmosfer hadirat-Mu, pembalikan keadaan, kesembuhan, kemenangan, sorak kegirangan terdengar terus dari tempat ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami yang hadir pada siang hari ini di hari Sabat, mau itu anak sekolah Sabat, kami orang tua, kami percaya saat Tuhan ditinggikan di tempat ini, maka pasti ada sesuatu yang Tuhan ubahkan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar suara-Mu, kebenaran-Mu, baik yang menyaksikan via Zoom maupun aplikasi Facebook. Tuhan urapi, sehingga setiap yang mendengar dan menyaksikan, bahkan kami yang di tempat ini, kami diubah sama Tuhan. Kami mengenal Tuhan, kami mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Berbicaralah Bapa Yahweh buat kami siang hari ini. Demi Yesus Putra-Mu yang rindu diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom. Sahabat Shalom Bapak Ibu. Wow. Katakan sama-sama dengan saya, wow. Wow, haleluya. Ini yang kedua kali kita beribadah di tempat ini, di ibadah raya Gadol, Syabat Gadol. Hari ini adalah hari raya roti tidak beragi dan hari raya buah sulung. Saya terberkati dengan worship leader yang angkat pujian karena beliau ini sudah mau Tuhan datang baru jadi WL. Untung dia mendengar suara Tuhan dan dia taat. Dan kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dan saya percaya di tengah panas, kita masih bisa fokus. Ada satu perkataan yang dia lepaskan tadi. Waktu dia latihan tentang tahun Yobel, padahal itu spiritnya adalah spirit kemenangan, spirit kegirangan. Karena semangat itu, pujian itu dibangun adalah bagaimana tembok Yeriko runtuh, bagaimana dari kondisi yang sulit berubah menjadi Tuhan pulihkan. Tapi sementara dia latihan, dia bernyanyi, dia ngerasa sedih. Padahal anaknya ulang tahun hari ini. Dia harusnya happy, sukacita. Tetapi sementara dia bercerita, saya langsung bertanya sama Ruach Kodes, ada apa? Apa yang Bapak mau sampaikan? Saya ganti judul khotbah itu 3 kali. Yang pertama saya bilang, bagaimana awasi pikiran dan perkataanmu. Yang kedua bicara tentang pembalikan keadaan. Yang ketiga bagaimana belajar untuk mendengar arahan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini 3 judul khotbah. Saya tahu harusnya, ini suara bisa hilang? Harusnya saya berbicara tentang roti tidak beragi atau bicara tentang jangan ada ragi. Atau saya berbicara pada siang hari ini bicara tentang buah sulung. Tetapi Tuhan taruh di hati saya bahwa, aku mengenal umatku, aku mengetahui setiap jeritan air mata mereka. Sehingga sementara worship leader berkata demikian, dia sedih, tapi dia nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, roh saya, ini tentang satu nama, yaitu Ishak. Ishak yang dimana Ishak ada dalam satu situasi di Gerar itu terjadi sebuah kelaparan besar.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan peristiwa kelaparan itu bukan hanya yang pertama, tetapi sudah yang kedua. Zaman Abraham pun pernah terjadi satu kelaparan di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Ketika Abraham ada di sana, Abraham pergi ke Mesir dan Tuhan sertai perjalanannya. Tetapi di zaman Ishak terjadi lagi posisi kondisi yang sama di Gerar, terjadi sebuah kelaparan, Ishak mau pergi tapi Tuhan cegah. Ketika saya semakin masuk dalam firman itu, Tuhan saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau? Ini kondisi yang sedang terjadi bagi anak-anak Bapa Yahweh. Di tengah sulit engkau memutuskan antara pergi meninggalkan pelayanan, atau engkau pergi bagaimana mencari segala sesuatu dengan kekuatanmu tanpa meminta petunjuk Tuhan. Hati-hati ketika dalam kondisi kesusahan, engkau mendengar arahan Tuhan atau engkau mendengar keinginanmu. Ini berbahaya. Tuhan taruh di hati saya adalah, nak, erangannya hamba Tuhan tadi worship leader, bukan erangan manusia, tetapi erangan hati Tuhan kepada semua umat yang Dia ciptakan di tengah masa sulit. Jangan pernah melangkah tanpa petunjuk Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sehingga saya percaya di hari Gadol ini, Sabat Gadol, kita bukan hanya menyingkirkan ragi di rumah, tetapi kita benar-benar menyingkirkan ragi itu di hati dan di pikiran saya dan saudara. Sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan itu disingkirkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sehingga tadi ketika pujian pembalikan keadaan, saya ngerasa ada satu spirit akar-akar yang tadinya susah sekali dibangun. Akar yang tadinya nggak bisa bertumbuh besar, Tuhan mulai kembali hidupkan. Dan saya tahu rumah ini adalah rumah penyembahan. Rumah ini adalah rumah doa. Itu sebabnya kami berkomitmen dengan para tim, para pemimpin-pemimpin di gereja untuk sepakat berdoa setiap malam. Bapak Ibu terserah mau ikut bergabung jam 7 sampai jam 12 malam, mau jam 9 pulang silakan. Kita akan lanjut 7 sampai 12, kita mau buat pujian penyembahan. Karena kita percaya dengan pujian penyembahan, dengan doa yang keras, pembalikan keadaan terjadi. Ada amin? Ada amin? Jangan datang jam 7, pulang jam setengah 8, itu pelanggaran. Tapi kalau datang jam 7, pulang jam 9, haleluya, puji Tuhan. Tidak apa-apa, yang penting kita punya semangat apa? Kita mau mendengarkan arahan Tuhan. Ada sukacita. Para pendoa tadi bilang Jisau atau Karawaci, saya katakan ke Kelapa. Kita mau di Depok. Karena saya juga besar di sini. Saya mendengar suara Tuhan itu di lantai 2. Di kamarnya Emu sekarang. Nggak tahu Emu udah dengar suara Tuhan nggak di situ? Dia kebanyakan dengar suara lain. Di kamar Emu itulah udah ketemu Tuhan. Dan udah seperti ini sekarang. Dan hari ini Tuhan mau bawa roh doa itu. Kuasa yang membalikan keadaan itu terjadi di tempat ini dan terjadi bagi gereja kita di tempat ini. Ada sukacita, bilang sama kiri kanan, sekarang sadar. Sadar. Ya, udah. Melalui kondisi pandemi kita terkurung. Ya, ada banyak hal yang menakutkan. Tetapi ini waktunya kita ambil posisi lagi. Posisi untuk membuat sorga terbuka. Ada sukacita, ada sukacita. Saya rindu perayaan roti tidak beragi dan hari raya buah sulung ini. Kita bukan hanya memberi persembahan, tapi kita hari-hari berkomitmen kepada Bapa. Sekarang aku mau serahkan hidupku kepadamu. Aku mau, Tuhan, aku yang jadi korban. Aku yang menjadi persembahan untuk aku letakkan di bawah tangan Bapa. Dan jadilah korbanku ini, hidupku ini menjadi satu benih yang berubah menjadi satu pohon yang besar. Ada sukacita, ada sukacita. Kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 26, yang di rumah juga bisa mengikuti saya dengan fokus. Kejadian pasal 26, ini saya catat barusan.
Dan saya melihat juga status Kak Ibu semalam, Lukas pasal yang kelima. Tentang Petrus. Ya nabrak dikit lah nanti. Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan, Kejadian pasal 26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Perhatikan baik-baik, Ishak masih berjalan menyusuri masuk sampai ke tanah perjanjian. Dia masih di Gerar. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saya mau bilang ini kondisi jemaat GPRI, haleluya. Bahkan ini mungkin kondisi yang menyaksikan via Facebook dan Zoom. Engkau ada dalam satu situasi di mana pekerjaanmu, kotamu, keluargamu mengalami yang namanya kelaparan. Kelaparan itu bukannya bicara nggak ada makanan, tapi masa-masa sulit. Masa-masa sukar. Kita nggak bisa mengelak. Kenapa mesti di zamanku? Kenapa harus di masa aku nggak punya apa-apa? Kenapa aku harus mengalami lagi banyak hal pergumulan? Kita nggak bisa menolak itu. Tapi saya terlalu percaya, kenapa Tuhan izinkan kita masuk di masa yang sangat sulit hari-hari ini? Karena Tuhan bilang, hari ini engkau yang hidup, inilah zamanmu. Tuhan akan membangkitkan satu generasi yang namanya Samuel. Orang yang mau meletakkan hidupnya kepada Bapa. Mereka akan dilahirkan menjadi orang-orang yang akurat. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi orang yang benar, yang membawa pengaruh bagi keadaan. Haleluya. Tuhan katakan kita nggak bisa tolak, tetapi saya bilang kepada Tuhan hari ini aku bersyukur. Di tengah masa yang sulit, duka cita, kesusahan, kesulitan, keuangan, Tuhan izinkan semua terjadi supaya aku melihat Yahweh Tuhan lebih besar dari keadaan. Haleluya. Itu yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Ishak tahu panggilannya. Ada benih janji Tuhan dalam dirinya. Pertanyaannya buat GPRI, haleluya. Apakah engkau sadar ketika engkau menyembah Yahweh Tuhan, ada benih yang tidak terbatas di dalam dirimu. Engkau harta kesayangan. Kemanapun engkau pergi, keadaan tidak bisa mempengaruhimu. Tetapi engkau yang harusnya mempengaruhi keadaan. Ini yang saya mau bilang, bagaimana Pak Obi, aku mau masuk di satu musim pembalikan keadaan. Ini yang saya mau beritahukan hari ini. Ada banyak kita mentok, sulit dan gak mengerti. Kita mengenal Bapa yang hebat, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tanpa kita sadari, kita hanya mengenal Bapa. Hanya cerita dari tentang perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya mau beritahukan kepada jemaat GPR, haleluya. Yahweh Tuhan yang kau sembah tidak pernah berubah. Kalau dia bisa membuat laut terbelah. Kalau dia bisa membuat orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang sama itu bisa mengerjakan atasmu dan atasku. Haleluya. Haleluya. Bilang sekali lagi kiri kanan. Sadar. Iya. Kita perlu disadarkan bahwa ada benih yang tak terbatas di dalam dirimu. Waktu engkau mengenal Bapa, ada perjanjian kekal di situ. Saya percaya kalau orang yang mau menikah, ada perjanjian sehingga dia mau berkomitmen, mau menjalani bersama-sama. Waktu engkau percaya Bapa di tengah bangsa yang tidak mengenal Bapa Yahweh, tapi engkau adalah orang yang segelintir percaya. Apa itu kebetulan? No. Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk membalikkan keadaan ini. Mungkin engkau orang yang pintar, mungkin orang engkau yang mampu, atau engkau orang yang gak berdaya. Tapi kalau engkau hari ini datang dan kau percaya Bapa Yahweh, itu sebuah panggilan sorga. Bahwa Tuhan mau pakai saya dan saudara. Ada amin? Tetapi pertanyaannya, Pak Obed, Pak Pendeta, kenapa aku ada di Gerar? Kenapa aku di posisi yang sulit seperti ini sampai bersekolah pun aku tidak mampu? Oh, rahkabasyakaramai. Aku bernubuat kepadamu GPRI, haleluya hari ini. Apa yang tidak mungkin akan terjadi atasmu?
Engkau tidak lagi meminta-minta, surga terbuka. Haleluya. Ini yang saya mau bilang Pak Obi, gimana caranya masuk dalam satu musim bisa melihat seperti yang Ishak alami. Ini saya mau beritahukan. Kalau engkau sudah berencana kepada keluargamu, istri, suami, anak, dan gembalamu. Kalau engkau mau mundur dari pelayanan, atau engkau meninggalkan ketaatan dan kesetiaanmu, atau engkau mau kembali kepada dunia. Dengan caramu, kita nggak akan sampai kepada tanah perjanjian. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau bilang kepada jemaat GPRI, haleluya. Tuhan nggak minta uangmu, buahmu hari ini. Tapi Tuhan minta hidupmu. Maukah engkau letakkan hidupmu? Kalau engkau mau letakkan hidupmu hari ini, sekarang, Tuhan bisa ubah air matamu menjadi sukacita. Haleluya. Ayat yang kedua, lalu Bapa Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, di zaman itu, di zaman Ishak, Mesir itu seperti metropolitan. Satu bangsa yang bisa dikatakan punya power yang besar. Ada kelimpahan di Mesir. Semuanya serba ada di Mesir. Ishak bisa saja dengan cara dia berpikir, ini kan Gerar lagi kesusahan, aku ke Mesir lah. Toh juga Tuhan ada bersama dengan aku. Ini yang saya mau bilang. Yang pertama yang jemaat GPRI, haleluya, ingat. Ketika engkau tahu engkau di masa-masa sulit dan Tuhan izinkan itu terjadi. Yang perlu engkau ingat baik-baik. Siapa yang kau utamakan? Bapa Yahweh atau keinginanmu? Saya ulangi sekali lagi. Ketika engkau ada di masa-masa yang sulit, siapa yang engkau utamakan? Bapa Yahweh atau keinginanmu? Kalau keinginanmu selalu akan bicara, ini masa sulit, aku kan dikasih pengetahuan, aku kan dikasih tenaga, aku kan dikasih kekuatan, aku kan dikasih koneksi. Pertanyaannya, waktu Tuhan izinkan semua terjadi, benarkah engkau mengutamakan Tuhan? Orang yang mengutamakan keinginannya, dia adalah orang yang menyingkirkan Tuhan. Dia orang yang gak bertanya kepada Bapa Yahweh. Dia akan selalu menyelesaikan persoalannya dengan kekuatannya. Sehingga apa? Yeremia 17 ayat 9. Ayat 5 sampai 9. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Orang yang berjalan dengan kekuatannya, dia akan keluar ke masalah yang satu, bukan keluar ke masuk ke tanah perjanjian. Tetapi keluar dari masalah yang satu, kembali kepada masalah yang lalu. Jadi dia dengan lubang yang sama. Karena saya pegang firman Tuhan, anak Tuhan akan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Amin. Apa tanda orang yang mengutamakan Tuhan? Apa tanda orang yang mengutamakan Bapa Yahweh? Tanda orang yang mengutamakan Bapa. Ketika dia terjadi sesuatu yang mengalami kesulitan. Dengar ini baik. Dia punya perjumpaan dengan Bapa. Saya mau tanya kepada jemaat GPR, haleluya. 2 tahun kita dalam kondisi yang sulit. Kapan kau terakhir berjumpa secara pribadi dengan Bapa? Atau engkau masih dalam sebuah level? Kenapa ya Pak Obed? Aku memuji menyembah, kenapa kayaknya garing gitu? Kayaknya nggak kena gitu, kayak seperti kita sama-sama gitu. Punya menyala-menyala gitu. Saya mau beritahukan kalau kondisi rohanimu seperti itu, berarti ada yang masalah. Engkau bukan mengutamakan Tuhan. Daud membangun hubungannya 7 kali 1 hari. Daud bukan sekedar melapor. Tuhan adalah gembalaku, enaiko di baik katunaya samekai, raduka tidak Yahweh dikakunimak. Dia selalu membawa gaya hidup menyembah. Menyembah bukan soal pujian dan air mata.
Tetapi penyembahan sejati adalah orang yang sadar dia perlu Yahweh. Penyembahan bukan sekedar berapa lama engkau mengangkat lagu. Tetapi penyembahan sejati orang yang sadar dia nggak bisa hidup tanpa Bapa Yahweh. Dia butuh arahan dan arahan. Ada amin. Ada amin. Itu saya bersyukur Bang Robert, Bang Dodo, Kak Ivo, Kak Yuli, teman-teman bangkit berdoa. Apa yang membuat saya bisa bertahan sampai sejauh ini? Karena saya istri dan anak-anak terus bergandengan tangan. Kami mengalami Tuhan terus menerus. Dari mana penghasilan? Dari mana pekerjaan kami? Dari mana kami bisa menjadi berkat? Dengar ini baik. Kalau Yahweh di pihakmu, Tuhan menyelesaikannya. Ada amin? Ada amin? Jadi Tuhan katakan untuk kita masuk dari satu masa yang sulit, masuk ke dalam sebuah musim di Gerar. Di tahun yang sama, Ishak mengalami 100 kali lipat. Saya nggak khotbah tentang keuangan, no. Tapi ini lagi butuh di gereja ini. Saya bernubuat, engkau tidak akan kesulitan lagi. Oh, rasa kaya. Saya berdoa roh mau menangkap ini, engkau tidak lagi sulit soal keuangan. Taruh dong roh yang haus lapar itu. Jangan jaga image. Kalau memang kau butuh Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan aku butuh ini. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengerti. Ada amin. Ada amin. Jangan bilang, Mesis, Tuhan tahu hatiku. Bagus sekali, bagus. Tuhan yang ngomong. Tuhan akan mencukupkan apa yang kau perlukan. Kalau engkau punya roh yang haus dan lapar, engkau akan bilang, yes, ini dia. Amin. Yang kedua, saya mau bilang begini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saya mau bilang ini sebuah bertolak belakang dengan pemikiran Ishak. Ishak pengen ke Mesir, Tuhan suruh dia di Gerar. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sampai kepada, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah diikrarkan, yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara dengar ini baik. Bisa nggak berontak Ishak? Aku yang jalani loh Tuhan. Ini nggak ada makanan loh Tuhan. Kau suruh stay loh Tuhan. Ini yang saya alami selama 7 bulan, setelah ibu saya meninggal. Saya tidak punya pekerjaan. Saya harus bayar anak sekolah per bulan. Belum biaya bensin, token, bayar mbak, semuanya. Saudara tahu? Saya orang yang paling susah semenjak Tuhan angkat saya naik. Mulai jadwal pelayanan banyak. Dengar ini. Waktu masa pandemi ini hancur semua. Semua di ATM, M-Banking tuh merah semua. Gak ada yang biru. Kalau kayak begini terus, bisa terjun bebas ini. Saudara tahu, saya berusaha cari dengan kekuatan saya. Si A, si B, si C, si D. Satu-satu ada yang meninggal. Bangkrut. Meninggalkan kota Jakarta. Banyak yang terjadi di tengah-tengah pelayanan masa-masa sulit. Semakin saya bergantung dengan kekuatan saya, semakin Tuhan singkirkan itu. Saudara dengar ini baik. Tuhan terakhir bicara dengan begitu jelas di hati, di telinga saya. Kenapa engkau sibuk minta pelayanan? Aku minta engkau melayani aku secara pribadi. Saudara dengar ini? Tuhan kembalikan hubungan saya dengan dia. 18 jam, 24 jam, itu serasa seperti 1 jam duduk di kaki Tuhan. Saudara dengar? Tanpa apapun, ini disingkirkan ini saat dalam penyembahan. Karena ini mengganggu. Saya singkirkan. Saya berkomunikasi terus dengan Tuhan. Saya membangun pujian dan penyembahan. Saudara dengar ini? Tuhan balikan keadaan enggak? No.
Tapi saya percaya hari ini Tuhan akan balikkan keadaan kita. Amin. 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 Tuhan gak kasih saya pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu pernah dengar bangsa Israel dari langit, Tuhan siapkan makanan tuh tanpa kok gitu. Dia siapkan lagi susu. Dengar ini. Berkat yang sama Tuhan sediakan bagi orang yang bergantung kepadanya. Saya percaya di rumah ini tidak akan pernah kekurangan. Di rumah ini akan selalu ada pertolongan Bapa Yahweh. Saya bernubuat bagi jemaat GPRI, haleluya. Engkau tidak akan kekurangan. Bapa Yahweh akan menyediakan. Bapa Yahweh akan memberkati. Bapa Yahweh akan membalikkan keadaanmu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan rindu jemaat GPRY, haleluya. Dengar ini. Tuhan yang ngomong, Tuhan yang minta. Perbaiki mesbah doamu. Kalau kau cuma rutinitas, kau akan merasakan kekeringan di dalam rohmu. Kalau engkau terus izinkan perasaan dan cara berpikirmu berkuasa di rohmu, maka rohmu akan kering. Tapi kalau engkau izinkan suara Roh Kudus yang menguasai pikiran dan perasaanmu, maka lambat laun suara-suara yang melemahkan, keadaan-keadaan yang menyusahkan itu akan tersingkirkan. Karena perasaan dan keadaan dan cara berpikirmu tidak akan pernah mengubah keadaan. Tapi saat engkau mendengar suara Roh Yahweh, maka ada kuasa penciptaan. Ada amin. Ada amin. Masih bisa fokus? Masih bisa fokus? Haleluya. Yang ketiga dia katakan begini Bapak Ibu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat. Saya mau tanya, apakah Ishak aja yang diberkati? Apakah engkau mau cuman engkau yang diberkati? Saya melihat bukan hanya hidupmu yang diberkati, tapi semua orang yang terhubung denganmu akan diberkati. Saya ulangi sekali lagi. Apakah engkau mau cuman hanya diberkati dirimu sendiri? Tapi Tuhan bilang begini, saya melihat di dalam roh, berkat yang kau terima itu akan menular kepada semua orang. Coba pegang sekali lagi, kiri kanan, coba pegang gitu. Kiri kanan. Bilang sama-sama dengan iman. Berkat itu akan menular. Sekali lagi, berkat Yahweh akan menular. Terjadilah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kayaknya melihat mukanya sudah makin segar ini. Wajahnya wajah yang penuh dengan kemenangan. Saudara dengar ini baik. Tuhan ngomong sama Ishak, jangan pergi. Saudara dengar ini? Ishak dijumpai bersungut-sungut gak? Ishak dijumpai bersungut-sungut gak? Kadang kita disuruh Tuhan begini, tapi kita bilang gini, mananya? Kok gak ada? Nah ini dia. Saya mau bilang apa yang membuat kita sulit untuk masuk dari satu musim yang kering, masuk dalam sebuah musim kemenangan. Ketika Tuhan janji, kita kerjakan. Tetapi dalam proses perjalanan kita bersungut-sungut. Kita meragukan Tuhan. Dan kita banyak bertanya-tanya. Mananya? Kan kata Tuhan, aku suruh, kata Pak Obi katanya disuruh meletakkan hidup sama Tuhan. Kok kenapa bukan makin baik? Nah ini. Saya mau beritahukan, waktu engkau meletakkan hidupmu kepada Tuhan, izinkan Tuhan mengatur hidupmu. Makanya Galatia 2 ayat 20 berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Waktu engkau meletakkan hidupmu, semua keterbatasanmu, biarkan Bapa yang memimpin. Biarkan Bapa yang mengatur semuanya. Amin. Ada sukacita. Yang di belakang ada sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita baca di ayat ke-12.
berdoa roh Tuhan berbicara kepada hatimu. Sepanjang saya berkhotbah saya rindu Roh Kudus juga berbicara di hati saya dan saudara. Maka menaburlah Ishak. Ayat yang ke-12. Saudara, tadi Tuhan suruh apa? Yang pertama, tinggal. Tinggal. Di tengah masa yang sulit. Disuruh kita di tengah masa sulit, doa. Doa keras. Puasa yang banyak. Banyak memperkatakan firman, banyak punya hubungan. Saya mau bilang kalau engkau yang bekerja jangan resign. Bangun mesbah di tengah kerjaanmu. Bangun mesbah di tengah pekerjaanmu. Saya mau bilang kalau tadinya jam istirahat kau pakai banyak makan, ini enggak, 15 menit pakai makan, selebihnya pakai penyembahan. Engkau bisa penyembahan enggak perlu misalnya teriak-teriak, sekalipun kau ada di tengah keramaian. Engkau perlu menyembah di dalam hati dan suara yang kecil. Saya rindu semua kita penuh Roh Kudus. Saya bernubuat buat semua penuh Roh Kudus. Biar Roh Kudus bekerja leluasa di tempat ini. Ketika engkau terus memperkatakan firman, kalau engkau bisa berbahasa roh, engkau berbahasa roh. Saat engkau berbahasa roh, memang gak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi engkau sedang kasih makan roh Bapa dalam dirimu. Ketika roh Bapa semakin kuat di dalam dirimu, engkau tidak lagi melihat pergumulan itu besar. Tapi yang kau lihat dengan mata iman, Bapa Yahweh besar. Amin. Itu sebabnya apa yang membuat anak-anak Tuhan ketika mendapat janji Tuhan gak jadi. Karena ketika dia mau dapat janji Tuhan, rohnya dipukul sama iblis. Mentalnya diganggu. Kau gak layak, kau gak bisa. Itu sebabnya hiduplah oleh roh. Supaya engkau bisa mematikan semua keinginan-keinginan daging. Amin. Ketika engkau hidup oleh roh dan mengikuti arahan Tuhan. Dengar ini, ketika iblis lempar dengan panah api si jahat. Suamimu pasti gagal, gak ada promosi, gak ada berkat uang dibawanya ke rumah. Ketika engkau dengar suara itu, karena rohmu begitu kuat, engkau bilang, dengar iblis. Hidup kami bukan dari pekerjaan, tapi hidup kami dari Bapa Yahweh. Nyala engkau iblis. Amin. Ketika ada panah api si jahat menyerang pikiran dan perasaanmu, karena rohmu kuat, engkau tidak akan terganggu. Tapi saat rohmu lemah, engkau gak berani melawan itu. Itu sebabnya saya mau mengundang. Kita buat doa malam di tempat ini. Saya berdoa, Tuhan bilang, lihat nanti 3 bulan ke depan. Apa yang aku mau buat di tempat ini. Ini ajakan Tuhan. Terserah jemaat mau siapkan waktu minggu depan, silakan. Tetapi saya mau bilang, kita akan bikin sebuah evaluasi selama 3 bulan itu. Apa yang Tuhan mau buat saat kita bertekun dalam berdoa. Mungkin kita nggak melihat keadaan kita berubah. Tapi percayalah, Tuhan akan ubah hati kita. Tuhan akan ubah pikiran kita. Saat Tuhan ubah hati dan pikiran kita, maka keadaan kita pun ikut berubah. Amin. Yang kedua, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, iya apa saudara? Ayo. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa? 100. Sebab apa saudara? Saudara mau yang berkat ini atau mau berkat ini? Kalau ini mengikutimu, kemanapun engkau pergi, kau tidak akan pernah dikalahkan. Karena Bapa Yahweh menyertainya. Ishak mengalami perbedaan. Karena apa? Karena Bapa Yahweh mengikutinya. Diberkati Yahweh. Saya mau bilang, tadinya engkau bekerja seperti biasa. Tetapi di tahun ini, di bulan ini, dimulai hari ini, engkau bekerja seperti biasa. Tetapi hari ini berbeda. Engkau disertai Bapa Yahweh. Berkat Bapa Yahweh mengikutimu. Ada amin. Engkau akan lihat perbedaan. Saya seorang hamba Tuhan yang cuma tahu hanya berlutut memuji menyembah. Anak saya suka ledekin saya. Papa sekolahnya itu karena mujizat katanya. Papa mah di otaknya nggak ada apa-apa katanya.
Yang di otak papa cuma hanya firman, doa, dan Tuhan. Saya bilang, nak, karena itulah papa bisa seperti ini. Dari tangan papa ini lahir ada banyak orang-orang dinubuatkan. Dan orang itu menjadi besar. Dan papa pun bernubuat untuk diri papa. Itu yang membuat aku besar. Saudara yang terkasih, gak ada sesuatu, kau bekerja 30 hari gajinya tetap 5 juta. Tetapi kali ini karena Yahweh memberkatimu, itu berbeda. Kak Ibu ada sukacita Kak? Saya berdoa roh mau menangkap ini semua. Kak Yuli mana? Ada? Kakak-kakak saya berdoa, saya mengimpartasi roh yang sama. Kita dari opung yang sama. Saya berdoa kalian juga akan perkasa. Kalian akan menangkap pesan ini semua. Ketika engkau banyak memuji dan menyembah, sorga terbuka. Di mana kakimu berkata, Bapa bilang berkati dia. Jangan ganggu dia. Kalau engkau baca dari ayat ini selanjutnya, Abimelek membuat sebuah deklarasi. Benarlah bahwa engkau diberkati oleh Yahweh. Abimelek melihat Bapa yang besar dalam pribadi Ishak. Saya bernubuat buat jemaat GPRI, haleluya. Dunia akan mengakui bahwa engkau adalah orang yang diberkati Yahweh. Hani percaya, Henny percaya, Lisa percaya, Nambur Hombing percaya. Sekalipun udah tua, mungkin berkata, apa bisa ya Pak Obed? Saya mau bilang, Nambur akan melihat anak cucumu akan diberkati Yahweh. Anak cucumu akan diberkati Yahweh. Haleluya, ada Namburu Bornok di sini? Ada. Namburu juga akan melihat dan mendengar bahwa orang-orang di sekitarmu akan berkata, ini seorang janda yang takut sama Bapa Yahweh. Benarlah 3 anaknya jadi pemimpin. Anaknya diberkati Yahweh. Haleluya. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu begini. 100 kali lipat. Iya bahkan dan orang itu, ayat 13 sama-sama yuk. Dan orang itu menjadi kaya kian lama sehingga apa? Banyak kali kayanya. Yuk sama-sama ketawa. Mulai hitung nomor rekening, hitung di ATM-mu, pasti ada nanti banyak yang masuk. Kita bukan main trading, no. Enggak. Tapi saya melihat dengan iman. Tuhan memberkati tabunganmu. Haleluya. Haleluya. Enak ya kalau baca ini enak ya. Orang itu, bisa nggak kita ganti nama kita, yuk kita bernubuat yuk. Bisa nggak? Kita bernubuat yuk. Amin. Saya berdoa pakai imanmu. Kalau kata orang, ganti dengan namamu. Bisa ya? Bisa ya? Oke, misalnya begini. Dan Obi menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga apa? Sehingga Obi menjadi, mau ikut? Kayaknya udah gak sabar mau ikut ini ya. Saya berdoa, Tuhan aku berdoa buat jemaatmu. Apa yang keluar dari mulut mereka sebentar. Aku percaya engkau pegang Tuhan. Aku nubuatkan mulai hari ini. Inilah perkataan untuk menghancurkan kemiskinan. Menghancurkan kegagalan. Menghancurkan penundaan. Di dalam nama Yesus terjadilah. Kita baca sama-sama, kita ganti namamu. Yang di rumah juga bisa mengikuti. 3, 2, 1. Dan Obi menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga Obi menjadi apa? Sangat kaya, katakan amin. Segar banget ini hari ini. Saya berterima kasih ya. Berterima kasih itu begini. Waktu kami 2 malam hari Selasa, saya lihat jadwal. Di ibadah gadol ada nanti makan siang. Wih, darah Yesus. Saya bilang, ini saya mantap kali nih, saya bilang. Yang kayak begini nih saya suka nih, ada donatur ini. Saya berdoa nanti akan terus ada donatur di GPRI, haleluya. Saya bilang boleh juga dipakai satu notnya. Ada makan siang. Wih. Diberkatilah donatur hari ini yang memberkati kita. Tambah kaya dalam nama Yesus.
Saya mau ajak Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 5. Saya tutup dengan ayat terakhir ini. Saya nggak memperpanjang karena ini ada acara lagi ya. Iya Bang. Singkat, oke. Haleluya. Lukas pasal yang kelima. Haleluya, haleluya. Yang di belakang masih bisa fokus? Bersabarlah ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati rumah ini. Setiap kali kita doa, saya simpan ada janji Tuhan waktu saya ibadah gadol pertama di sini. Tapi nantilah saya akan bicarakan itu. Ini yang kedua, ini menjadi sebuah peneguhan buat saya. Pak Gembala pun mungkin bisa mendengar ini. Aku melihat bagaimana rumah ini akan Tuhan buat kembalikan keadaan. Saya melihat rumah ini penuh dengan pujian dan penyembahan. Bahkan rumah ini dibangun oleh orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan saya bilang sama Tuhan, bangkitkan jemaat. Tuhan bilang, nah, bawa doa. Dan ini yang kedua. Harusnya kan dirukuin. Berubah lagi kan? Bapak Ibu bisa bayangin. Saya tidak tahu antusias apa yang membuat Bapak Ibu bisa mau datang ke rumah ini. Saya tahu itu karena Bapak. Iya. Karena kita sudah haus lapar sama Bapak. Kita rindu sebuah terobosan yang besar. Itu sebabnya saya mendorong. Sekali lagi saya mengajak. Kalau ada waktu, nggak kerja di rumah daripada di rumah, gabung. Mau jam 9 pulang silakan. Mau jam 8 pulang silakan. Tapi kami para pendoa akan hadir dari jam 7 sampai jam 12 malam. Saya udah bilang sama istri, saya akan cancel semua pelayanan. Nggak akan ada pelayanan di hari Sabat. Saya akan ada di Depok. Saya akan bilang sama Tuhan, sekarang waktunya lah. Orang yang berseru kepada nama Yahweh akan melihat pembalikan keadaan. Maupun keluargaku yang mendengar di Medan, atau semua yang menyaksikan via Facebook dan Zoom. Hari ini Tuhan akan membuat hidupmu mengalami pembalikan keadaan. Aku melihat bagaimana Bapa akan pakai semua orang yang mendengar ini untuk melihat kebesaran Bapa Yahweh. Mungkin kau nggak bisa bergabung di sini, tapi setiap kali engkau dengar pesan ini, berdoalah di rumahmu. Dari jam 7 sampai jam 12 malam. Engkau bisa bergabung sama dengan kita. Engkau bisa kirim WA, pesan-pesan doa, dukungan-dukungan doa. Kita akan lihat evaluasi 3 bulan ini. Karena Tuhan bilang, kau akan lihat 3 bulan ini nak. Apa yang aku akan buat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu kita baca Lukas pasal 5, yang terakhir. Ayat pertama. Ya. Saya akan baca dengan cepat. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Bapa Yahweh. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Untuk apa saudara? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama, tolong garis bawahi kedua perahu. Kedua perahu itu, jadi perahunya Simon Petrus dan 2 orang lagi. Tadi kan kita sudah mendeklarasikan, berkat Yahweh enggak sampai di kita. Katakan amin. Berkat Bapa Yahweh tidak sampai di kita. Melalui hidup kita, orang akan terberkati juga. Amin. Amin.
Setiap orang yang terkoneksi denganmu akan diberkati Bapa Yahweh. Tolong tebalkan kedua perahu mereka, ya. Kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, ya. Ayatnya 10 dan 11. Saya mau beritahukan hari ini, dengar ini Bapak Ibu, kita sama-sama perhatikan coba semua ke depan. Karena ini penting. Pobet, bagaimana aku bisa masuk dari sebuah lokasi Gerar